Hai guys, hai teman-temanku semua, bersua kembali di Sunbury Tarot. Salam dari saya dan semoga sihat-sihat dan bahagia selalu ya. Di tema readingan hari ini saya akan membahaskan semakin menghindar, semakin sayang. Teman-teman, hari ini kita akan mencari tahu siapakah dia yang cenderung menghindar atau mengelak daripada bertemu dengan kamu, sekaligus kurang dan menghindar dari berkomunikasi. Apakah alasan-alasan dia melakukan ini? Seperti biasa, kita akan terus ke general reading hari ini dan pembacaan umum ini terbuka untuk semua jenis hubungan. Perlu saya ingatkan bahawa readingan ini mungkin resonate atau tidak sama sekali dengan kamu. Berbijaksanalah dalam menyikapi bacaan hari ini. Baik teman-teman, seperti biasa ya, kita cek dahulu energi dia, seseorang yang sering ghosting, silent treatment dan cenderung menghindar dari bertemu dengan kamu. Orang ini akan menghindar dalam apa bentuk sekalipun dan kita akan melihatkan siapakah dia. Baik teman-teman, kita cek energi dia dahulu ya. Baik teman-teman, cuba fokuskan di sini. Bagaimanakah energi dia? Seseorang yang sering ghosting, silent treatment dan cenderung menghindar dari bertemu dengan kamu. Siapakah dia dan bagaimanakah energi dia saat ini? Siapakah dia dan bagaimanakah energi seseorang yang sering menghindarkan dirinya daripada kamu? Shift your energy. Wow. Nampaknya teman-teman kamu berdiri dengan seseorang. Kad pertama ini seolah-olah sudah menjawab tema readingan hari ini ya teman-teman ya, dengan begitu jelas. Walaupun ini adalah kad pertama yang terbuka. Seolah-olah kad ini menyatakan orang ini menghindarkan dirinya daripada kamu kerana dia sedang shift your energy. Yang bermaksud apa teman-teman? Orang ini cuba sedaya upaya mengalihkan segala energinya ke arah lain. Seolah-olah tidak mahu terlalu memikirkan hubungan ini, tidak mahu merunsingkan fikirannya, memikirkan kondisi hubungan ini ya. Dia sedang mengalihkan segala tumpuan, fokusnya, energinya ke sesuatu benda yang lain. Seperti mungkin melakukan rutinitas seharian, aktiviti lain, ataupun menyibukkan dirinya. Nah, kad pertama ini dengan jelas menunjukkan orang ini sedang mengalihkan segala fokusnya kepada suatu perkara yang lain, teman-teman ya. Kita akan lihat lagi. Bagaimanakah energi dia? Seseorang yang cuba menghindarkan dirinya daripada kamu. You are worth it. Wow. Daripada kad kedua yang terbuka ini, orang ini adalah seorang yang sangat berwibawa. Dia bukan sahaja menyayangi kamu, tetapi orang ini juga sangat pandai menjaga dirinya. Dia seolah-olah sudah menguruskan dirinya sendiri agak lama. Nah, ini menunjukkan dia tahu harga diri dia. Dia pandai menjaga image, tahu self-worth dia. Dia banyak menjalankan self-love orang ini ya teman-teman. Dia tahu harga dirinya sendiri, maka dia dapat menjaga dirinya dengan baik, menguruskan dirinya dengan baik. Kad kedua ini jelas menunjukkan kepada saya, mungkin beberapa di antara kamu berdiri dengan seseorang yang mungkin sudah single agak lama, bersendirian, mungkin juga tidak pernah bernikah ya, tidak tertakluk kepada janda dan duda saja yang single, tetapi mungkin orang ini tidak pernah bernikah atau sudah lama menyendiri. Dan kini orang ini sudah biasa ya menjaga dirinya dengan baik. Dia tahu harga diri dia, maka dia tahu bagaimana cara yang tepat untuk menjaga, menyayangi dirinya dan kemudiannya menjaga dan menyayangi orang lain. Teman-teman, seperti ini ya. Jika kita tahu harga diri kita,
kita menghormati diri kita menjaga diri kita dengan baik, maka kita akan tahu bagaimana untuk menyayangi diri orang lain dan menghargai diri orang lain dengan baik. Dan orang ini kelihatannya sering menyendiri ya. Di sini ada gambar seorang gadis tidak tertakluk kepada gender yang bersendirian berhadapan sebuah tasik yang cantik dan ada lilin-lilin yang menyala ya. Menunjukkan orang ini sering merenung, sering bersendirian dan tidak menyukai tempat-tempat atau keadaan yang kecoh atau bising. Dia seperti orang yang hidup di dalam kepalanya. Baik teman-teman, kita lihat lagi ya, siapakah dia? Selain daripada suka menyendiri, suka merenung, sedang mengalihkan fokusnya, siapakah dia? Seseorang yang sedang menghindar dari kamu saat ini. Make a wish. Wow. Di dalam diamnya orang ini sering make a wish ya. Cuba merealisasikan impian dia. Dia ada cita-cita, ada keinginan dan dia sentiasa berpegang kepada keinginan itu ya. Walaupun dalam diamnya, dalam keadaan menghindarkan diri dari kamu, dia seperti ingin melihatkan mimpi-mimpinya menjadi sebuah kenyataan. Orang ini seperti ingin memanifestasikan kamu di dalam hidupnya secara diam-diam. Walaupun dia merasakan ya, daripada energi dia ini, saya merasakan dia merasakan sulit. Ada halangan, ada kesukaran, ada gunung ganang yang seperti menghalang. Tetapi dalam diamnya dia, orang ini seperti percaya, bukan saja cuba merealisasikan impiannya, dia seperti ingin memanifestasikan kamu di dalam hidup dia. Dia sangat percaya ya akan apa kehendak hatinya teman-teman. Dia sangat mempercayai itu. Kita lihat lagi ya. Saya juga menangkap energi orang ini sangat percaya diri. Seorang yang banyak berdoa, mungkin ibadahnya juga baik teman-teman. Kita lihat dengan lebih jauh. Perfect setting. Wow, orang ini mempunyai sisi perfectionist. Seseorang yang ingin segala-galanya itu rapi, bersih, lengkap, teratur. Ada sisi perfectionistnya si dia. Dan saya menangkap dari energi ini, orang ini sangat menyukai ketenangan. Sangat-sangat menyukai ketenangan dan dia seorang yang agak sabar ya. Sabar dalam berdealing dengan kamu, seorang yang berjiwa tenang dan sederhana, tidak suka bising-bising dan saya juga menangkap energi dia seorang yang sangat penuh dengan kreativiti. Walaupun kelihatan tidak seperti seorang yang kreatif, tapi sebenarnya dalam diam dia merupakan seorang yang sangat romantis dan sangat kreatif. Orang ini menyukai perfect setting yang menunjukkan juga dia menyukai benda-benda yang cantik. Teman-teman, orang ini cenderung ya, apabila bersama dengan kamu, baik cowok ataupun seorang cewek, apabila bersama dengan kamu ya, jika ada benda-benda yang cantik yang lalu di hadapannya, dia cenderung memandang ke arah itu. Tetapi itu tidak bermakna dia tidak menghormati kamu, tidak menyayangi kamu, tidak mencintai kamu. Cuma orang ini menyukai perkara-perkara atau benda-benda yang perfect, yang kelihatan nyaman dipandang, kelihatan cantik untuk dilihat dan sangat menarik hati. Dan dia mempunyai sisi-sisi perfectionist si dia. Saya melihatkan walaupun dia berpakaian sederhana, orang ini kemas dari segi rambut, pemakaiannya, kasutnya. Dia akan cuba sesuaikan ya, kasut apa yang goes with what kind of clothing. Maksudnya pakaian ini, seluar ini sesuai dengan kasut seperti ini. Jika dia memakai dress ataupun skirt yang pendek, dia akan sesuaikan kasutnya ataupun beg tangannya jika dia seorang cewek. Tapi jika seorang cowok, dia tahu bagaimana menyesuaikan pakaian dan kasutnya. Saya menangkap orang ini sangat rapi, sangat bersih dari segi penampilan dan mempunyai kebersihan diri, self hygiene, sangat particular ya. Particular itu seperti sangat mementingkan kebersihan, kerapian, kekemasan, begitu teman-teman orangnya ya. Dia sangat sukakan perkara-perkara yang perfect. Baik, kita lihat lagi teman-teman. Bagaimanakah energi seseorang yang sering ghosting, silent treatment, cenderung menghindar dan sering menghindar daripada bertemu ataupun berbicara dengan kamu ya. Mungkin sedikit komunikasi begitu. Open your heart. Wow, teman-teman, orang ini sebenarnya sewaktu kamu mengenali dia, dia sudah dalam posisi tertutup. Mungkin sering dikecewakan dalam sebuah perhubungan, ya, sering gagal dalam percintaan
mungkin pernah gagal dalam pernikahan, putus nyambung, yang membuatkan dia seorang yang sebenarnya sudah seperti lelah, dalam posisi tertutup, tidak mahu begitu terbuka, membuatkan dia seperti apabila sebelum ini dia sering mengutarakan tetapi sering gagal. Apabila lebih banyak ngomong, lebih gagal. Maka keadaan seperti ini, sering gagal ini, membuatkan dia menjadi orang yang kurang berkeyakinan, more to insecurity dia. Dan dia menjadi orang yang tertutup. Kedepannya dengan kamu atau orang lain, dia seperti begitu takut untuk lebih terbuka, tidak mahu menyinggung, seperti sangat menjaga tutur bicaranya. Walaupun saya merasakan ada sedikit energi orang ini lurus ya, kadang-kala mungkin akan mengutarakan directly apa yang difikir, itu apa yang akan dituturkan, tetapi dia cenderung berhati-hati. Orang ini memasang telinga, teman-teman, bukan saja pandai dari segi observasinya, dia cenderung mendengar. Maka apabila sebelum berbicara, kerana takut menyakiti kamu dan orang lain, dia akan berhati-hati dalam pemilihan kata-katanya. Tetapi ada kalanya, kerana bersikap terlalu lurus, ada kalanya terkeluar juga ya perkataan yang menyinggungkan itu, tetapi orang ini sebenarnya tidak bermaksud ke arah itu. Dan dia seperti sangat tertutup dari segi hatinya, memerlukan waktu, memerlukan masa untuk percaya kembali kepada sebuah hubungan. Seperti tidak ada hubungan yang meyakinkan dia akan bahagia. Orang ini sering ya menjumpai rakan-rakan yang kelompok yang sama, dan saya melihatkan ada sedikit kecenderungan mendengar kata-kata rakan-rakannya, keluarganya yang mungkin mempunyai pengalaman tidak baik dalam perhubungan. Dan ada kalanya apabila berbual dengan rakan-rakannya, kawan-kawan terdekatnya, keluarga terdekatnya, dan apabila berkongsi masalah, orang-orang di sekelilingnya akan bercerita tentang perkara-perkara yang negatif, tentang sebuah perhubungan, sebuah komitmen. Kebanyakan kita seperti itu, teman-teman ya, secara alami. Apabila kita gagal, kita akan menyarankan kepada orang lain tidak mencuba kerana kita gagal. Kita akan juga berceritakan tentang masalah perhubungan peribadi kita yang membuatkan orang lain juga kadang-kalanya ikut terpengaruh dengan cerita negatif kita. Nah, this is normal. Orang ini ada kalanya saya melihatkan ada sisi terpengaruh dengan rakan-rakannya yang gagal dalam pernikahan, gagal dalam perhubungan, dan apatah lagi dia campurkan dengan pengalaman pahitnya sendiri yang sering gagal, putus nyambung, on off, ataupun pernah gagal dalam pernikahan, dicampur adukkan menjadi satu energi negatif yang besar. Dan apabila berlakunya pengaruh ini di fikirannya, dia mulai berfikir, wow, tidak akan ada kebahagiaan dalam perhubungan. Lebih baik jangan ada komitmen, atau membuatkan dia takut untuk berkomitmen. Dan apabila ada sedikit perasaan yang kuat terhadap kamu, dan apabila mulai merasakan cinta itu semakin besar, dan dia merasa takut, dia mulai memikirkan apa kata-kata kawannya, apa kata-kata keluarganya tentang perhubungan yang gagal. Dan jika dia campur adukkan dengan pengalaman dia sendiri yang sering on-off, putus nyambung, dikecewakan, it becomes a dynamite. Benda ini menjadi satu seperti konfirmasi, satu penentuan di dalam hidupnya, keyakinan yang membuatkan dia merasakan, wow, komitmen itu tidak bagus. Ini meyakinkan dia ke arah itu. Padahal teman-teman belum cuba, belum tahu. Dia menjadi takut, teman-teman. Dan apabila dia menyedari perasaan dia kepada kamu semakin hari semakin besar, dia sangat takut akan sebuah komitmen. Dia merasakan berkomitmen itu is very scary, sangat menakutkan. Nanti gagal dalam perhubungan. Mungkinkah pasangan saya akan mengambil semua keuangan saya mungkin akan bankrupt ya, bangkrut dan kemudian ditinggalkan. All this negative thing is playing di dalam fikirannya. Apalagi jika pasangan saya itu seorang yang jauh lebih muda, mungkin selepas mempunyai anak, dia masih kelihatan tampan, dia masih kelihatan cantik. Mungkin usia saya sudah agak tua, dia mungkin akan meninggalkan saya selepas mempunyai satu anak. Begitu teman-teman, perkara yang bermain di minda si dia. Saya memberikan kamu contoh ya, banyak negative energy yang very unnecessary, yang sememangnya tidak perlu difikirkan ke arah itu. Orang ini overthinking, takut berkomitmen, takut kepada kegagalan sebuah hubungan. Banyak yang bermain di minda dia. Apatah
Apatah lagi dia seorang yang perfectionist. Kalau mahukan perhubungan yang begitu komplit, package yang lengkap, yang baik, orang yang setia berada di samping dia, walaupun pada suatu hari nanti dia mungkin tidak akan kelihatan tampan lagi, dia tidak akan kelihatan cantik lagi. Dia banyak memainkan ya kegagalan pengalamannya sendiri dan kawan-kawan dia. Dan ramai rakan-rakan si dia yang sudah bernikah memberikan dia impresi bahawa pernikahan itu buruk, sering gagal, akan ditinggalkan, pasangan akan mengambil semua duit kamu, bla bla bla, it goes on and on and on. Sebenarnya ini ketentuan takdir. Tidak semua orang seperti itu, teman-teman ya. Maka dia agak terpengaruh. Baik teman-teman, clear out the old. Kamu lihat di sini ya, alam semesta menyatakan kepada orang ini, seharusnya dia membersihkan energi tua ini, energi yang dah lama. Dia masih mainkan semua ini ya di benak si dia. Di sini dia harus menggunakan kebijaksanaannya. Ada seekor burung hantu dan ada cahaya yang tidak dia lihat kerana dia memandang ke arah sini ya. Dan cahaya ini di belakang benaknya. Orang ini dipengaruhi oleh rakan-rakan, pengalaman-pengalaman yang tidak baik dari rakan-rakannya, keluarga terdekat si dia, membuatkan dia merasakan, oh, kalau ke depannya jika dia bernikah, dia juga akan mengalami nasib yang sama. Sebenarnya tidak seperti itu. Ini membuatkan dia jadi seseorang yang tidak berani, teman-teman ya, mengambil risiko untuk berkomitmen, sama ada dengan kamu ataupun orang lain. Dia takut akan sebuah kegagalan yang sama seperti dialami oleh rakan-rakannya, keluarganya, so on and so forth. So ini membuatkan dia menjadi takut, padahal belum mencuba. Dia cuma hanya gagal dalam percintaan. Tetapi ini menguatkan keyakinan dia supaya tidak berkomitmen. Apatah lagi di sini dia seorang perfectionist. Di sini dia seharusnya ya clear out the old. Keluarkan negatif energi yang sudah lama itu, yang sudah tidak boleh dipakai lagi. Tetapi orang ini overthinking. Apabila keadaan dia very low ya, dia mulai membawa semula ya pemikiran-pemikiran negatif ini. Tidak semestinya masalah ini hadir dari kamu. Sama ada kamu mengekang dia, mengontrol dia ataupun tidak, masalah ini sudah hadir dari nalurinya sendiri. Dan apabila basisnya begini, dicampurkan pula jika beberapa di antara kamu cuba mengontrol, sering menghubungi, textingan itu panjang-panjang setiap hari, dia menjadi takut. Tidak semua teman-temannya, katakanlah contohnya kamu jarang mengabari. Ini juga akan menakutkan dia kerana dia merasakan tidak diyakinkan. Nah, orang ini dia perlukan keseimbangan. Maksudnya dia perlukan pasangan yang tidak terlalu mengejar sehingga sehari itu textingannya dari pagi sampai malam, panjang-panjang pula tu. Ataupun yang langsung tidak mengabari sehingga 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah, orang ini memerlukan something in between, di tengah-tengah. Kerana emosi dia sedang takut berkomitmen, takutkan kepada sebuah kegagalan. Dia tidak mahu gagal seperti rakan-rakannya yang gagal dalam sebuah pernikahan. Maka ada insecurity dalam dirinya. Dan saya lihatkan daripada 6 kad yang terbuka ini ya, inner child dia juga menunjukkan dia seorang yang bukan saja menyukai perfectionist, dia juga ada sisi ketakutan. Ketakutan dari segi insecurity, takut ditinggalkan. Maka apabila dia terlebih mencintai kamu ataupun kamu terlebih mencintai dia, ini akan menakutkan dia. Kad di atas ini saja sudah menunjukkan kepada tema readingan hari ini. Semakin menghindar. Kamu secara tiba-tiba ya di-ghosting oleh dia. Tanpa angin, tanpa hujan. Tiba-tiba seperti memberi impresi kepada kamu dia seorang yang moody, bad mood. I'm not in a mood today to entertain you. Begitu. Tidak ada mood untuk melayani kamu. Kamu dengan tercengang-cengang, di Malaysia kita katakan tercengang-cengang, tidak tahu mengapa. Secara tiba-tiba dia ghosting, dia hilang, dia menghindar. Kemudiannya keesokan hari, selepas seminggu, 2 minggu, dia mulai mendapatkan dukungan daripada emosinya semula, maka dia hadir kembali. Ini membingungkan kamu. Nah, inilah dia ya. Energi orang ini yang semakin hari semakin menghindar dan sebab-sebabnya tidak dapat kamu fahami kerana tidak kelihatan dari segi fikiran kamu. Tetapi jika kamu menggunakan emosi, which is also important, orang macam ni teman-teman kadang-kadang kena ketepikan logika.
kena pakai emosi. Dan kamu kena gabungkan kedua ini untuk memahami si dia. Dia ini orang yang penuh dengan teka-teki. Okey teman-teman, orang yang seperti satu puzzle yang harus kamu selesaikan. Kamu tahu jigsaw puzzle yang kita main itu. Kamu kena cari yang mana bahagian yang betul, gambar yang betul, kamu gabungkan. Dia seperti itu. Orang ini sering gagal. Kedepannya, saya juga melihatkan dia akan gagal dalam perhubungannya. Kamu tahu kenapa? Kerana dia memerlukan orang yang bijaksana dari segi intelektual dan emosi untuk menerima dia. Dan ini akan memakan waktu mencari orang yang tepat. Nah, cenderung saat ini apabila kamu berhubungan dengan dia, jika dia tidak clear the old, tidak mengeluarkan sisi negatif yang berlandaskan kepada pengalaman-pengalaman yang sebelum ini, maka teman-teman kedepannya agak sukar. Setakat ini, dia sudah membuat kamu pusing. Setakat ini saya boleh pastikan kamu sudah perlu makan Panadol, teman-teman. Pening kepala berurusan dengan orang ini. Kerana dia penuh dengan teka-teki. Maksudnya kamu harus menebak. Kenapa dia hari ini begini? Esoknya macam tu. Hari ini begini, esok begini. Panas dingin. Nah, dia begitu emosinya. Ada sisi keanak-anakan. Nah, teman-teman, bottom of the deck. Now, kamu lihat dengan jelas di sini. Saya tidak shuffle lagi ya dari tadi. Show your support. Dia memerlukan seseorang yang dapat mengimbangi emosinya. Show your support menunjukkan dia memerlukan seorang pria atau seorang cewek yang memahami si dia. Sering memberikan dukungan yang tidak putus-putus. Nah, jika kamu gagal ya, keadaan ini akan melelahkan kamu. Sudah pasti akan melelahkan kamu. Separuh jalan setelah kamu merasa lelah, kamu akan pergi meninggalkan hubungan ini. Kerana agak sukar ya untuk memahami si dia, apatah lagi jika dihadapkan kepada sebuah hubungan jangka panjang, kerana kamu sangat mencintai orang ini. Now, di sini ada show your support. Orang ini sangat memerlukan dukungan, bukan saja dukungan kamu, tetapi dukungan pelbagai pihak. Kadang-kadangnya, jika dia bersama rakan-rakannya, buddiesnya, bestinya, tidak kira lah ya, dia seorang cowok ataupun cewek, jika dia tidak mendapat dukungan itu dari orang keliling, dia juga akan pergi meninggalkan kumpulan itu. Akan mula mencari kumpulan kawan baru, begitu. Dia sentiasa perlukan dukungan emosi, semangat kamu dan sebagainya. Okey teman-teman, saya boleh lagi ya bercerita di sini, nanti readingan ini panjang. Baik, saya sudah elaborate ya, sudah menjelaskan. Kita lihatkan. Apa lagi yang membuat dia menghindari kamu? Apakah alasan-alasan yang mendorong si dia untuk menjauhkan diri daripada kamu seperti ini? Selain daripada mempunyai insecurity, takut kepada sebuah komitmen ya, apa lagi yang mendorong si dia dari segi hubungan kamu dengan dia di sini yang membuatkan dia pergi menghindar ya? Menghindar itu ada banyak bentuk teman-teman. Bukan saja tidak bertemu, tidak pernah bertemu, tidak mahu bertemu. Kadang-kala membatalkan pertemuan, cancel an appointment with you, tidak mahu bertemu, menundakan lagi. Ataupun semakin kurang komunikasinya. Ada kala menunjukkan tidak ada mood untuk melanjutkan chattingan ya. Seperti dia blue tick, kemudiannya diam, tidak mahu chatting. Kamu pula yang perlu bertanyakan lagi soalan kedua, soalan ketiga. Kalau tidak, dia tidak menyambung, dia tidak mahu membalas, tidak mahu menulis chattingan yang panjang-panjang. Tidak seperti dari awal perhubungan. Ada perubahan dari orang ini yang bukan saja menghindar, tetapi juga menunjukkan sisi kedinginan si dia terhadap hubungan ini. Dan ini membuatkan kamu benar-benar pusing. Hari ini kita akan cuba mengupas, cuba gali apa yang benar-benar membuatkan kamu pusing di sini dengan orang ini. Adjacent possibility. Kamu tengok teman-teman ya, kad ini dari kondisi hubungan kamu dengan kad pertama yang terbuka ya, yang berdiri tegak ini, shift your energy, mengalihkan fokusnya di sini kepada adjacent possibility, seperti dia melihatkan kepada pintu-pintu lain. Pintu-pintu lain itu pintu apa teman-teman? Pintu lain, option lain. Dia melihatkan seperti orang ini ya teman-teman ya, I can't help but saya tidak dapat menafikan perasaan saya. Dia seperti mencari sesuatu yang boleh memberikan dia security. Sesuatu yang boleh memberikan dia rasa selamat. Sebuah kepastian. Maka orang ini
tidak menutup hatinya kepada option-option lain, pintu-pintu lain. Bukan saja dalam perhubungan, dia mencari peluang, seorang opportunis, sama ada dalam perhubungan, dalam pekerjaan. Dia seorang yang pandai, teman-teman, ya, melihatkan kepada sebuah kesempatan. Jika ada peluang dalam pekerjaan, kesempatan dalam perhubungan, dia akan memberikan peluang itu kepada dirinya. Tidak akan tertutup atau tertakluk kepada seorang. Maka saat ini, teman-teman, jika dia menghindar kamu, berikan saja ruang itu kepada dia. Kamu harus yakin dengan kualitas yang kamu miliki. Ya, kalau kamu tidak yakin dengan dia, tidak mengapa. Tapi yakin akan diri kamu. Yang lebih menyedihkan bukan kerana dia tidak yakin kepada kamu. Yang lebih menyedihkan adalah jika kamu tidak yakin akan kualitas-kualitas yang kamu miliki. Tidak kira lah, ya, kamu seorang yang cewek yang very beautiful ataupun cewek yang hodoh seperti saya, doesn't matter. Kamu harus yakin kepada kualitas kamu. Maka berikan dia ruang, berikan dia peluang untuk membuka opsi-opsi lain, adjacent possibility. Ya, melihatkan kepada pintu-pintu lain. Biarkan dia, teman-teman. Apabila dia sudah lelah mencari, melihatkan, dia akan mulai membuat perbandingan. Kamu harus berikan ruang kepada dia dari segi mensupport orang ini, ya. Support si dia, teman-teman. Kita lihat lagi, ya. Apabila dia buat perbandingan, maka dia akan tahu di manakah terletaknya kualiti itu. Goddess of the Moon. Teman-teman, walaupun dia menghindar kamu, saat ini melihatkan kepada pintu-pintu lain, ya, cuba membuka pintu-pintu lain, tidak menafikan, ya, dia menghindar dari kamu through physical, secara 3D-nya. Tetapi tidak menghindar kamu dari segi pemikiran dan emosi dia. Apabila keadaan melelahkan seperti ini, beberapa di antara kamu mulai pasrah, give up. Apa yang terjadi? Kamu berhenti mengejar. Nah, di sini, teman-teman, dia mulai menyedari. Tanpa kamu, hilang dukungan, hilang support sistemnya. Dan kini dia mulai merindukan kamu. Apatah lagi, ya, beberapa di antara kamu sangat bertegas. Tidak mahu lagi mengabari si dia, bertanyakan kabar. Just biarkan mengalir begitu saja. Dia mulai merindukan kamu, teman-teman. Di sini ada action, ya. Dia merasakan selama ini, ya, dia sudah seperti bersikap dingin akan diri kamu dan tidak banyak memberikan aksi. Dan apabila dia tidak memberikan aksi, kamu mulai lelah dan pergi meninggalkan, secara perlahan-lahan mulai give up. Kamu yang selama ini dapat bertahan dengan dia, kini sudah tidak lagi dapat bertahan. Dan ini dia sedari. Orang yang setahan kamu pun mulai give up. Orang yang sebaik kamu pun mulai beredar. Baru dia terjaga dari tidurnya. Apatah lagi, ya, cewek-cewek yang lain, cowok-cowok yang lain yang kurang sabaran sebelum ini yang menggagalkan hubungan dia dengan orang lain. Kamu yang setahan lasak, yang tahan banting pun kini mulai beredar. Ini membuatkan dia merindukan kamu. Ada sisi kehilangan, mulai menyesal mengapa dia menyembunyikan perasaan sebenarnya kepada kamu, kerana saya juga menangkap ada beberapa di antara dia yang sembunyikan perasaan sebenarnya dari mula lagi. Mengapa dia banyak berahsia, menipu kamu, tidak bersikap jujur seperti kasih cinta tulus yang kamu berikan kepada dia. Kini dia merasakan ke depannya sepatutnya dia memberikan aksi. Now, apapun aksi, tetaplah sebuah aksi, sama ada aksi itu kecil ataupun besar. Saya merasakan beberapa di antara dia sudah melakukan aksi, tetapi dia merasakan seolah aksi itu tidak efisien ataupun kurang keberhasilannya. Nah, teman-teman, di sini ada perbezaan di antara kamu, sama ada perbezaan dari segi usia, agama, persefahaman, budaya, suku dan sebagainya. Dan walaupun ada perbezaan yang ketara, orang ini tidak mahu membuat kesilapan ini lagi. Dia merasakan dia harus mendorong dirinya supaya lebih beraksi. Kerana dia tahu apa yang kamu perlukan saat ini adalah aksi dari dia. Bukan cakap kosong, ya, ngomong kosong. Tidak berarti. Dia tahu kamu inginkan perjuangan, aksi dari si dia. Maka kedepannya saya merasakan secara perlahan-lahan dia akan memberikan kamu sebuah aksi. The sun, teman-teman, bottom of the deck di sini menunjukkan apa, teman-teman? Solusi kepada perhubungan ini, jalan keluar kepada perhubungan ini ialah apabila dia beraksi. Maka apabila dia beraksi, dia dapat menghiburkan kamu, menggembirakan kamu, dan dia akan kembali merasakan kebahagiaan yang sebenarnya memang terwujud di antara kamu dengan dia.
Dan dia tahu teman-teman ya, dia harus datang beraksi memberikan kamu satu kejelasan di sini. Penjelasan ya terhadap hubungan ini, apakah yang dia diamkan selama ini. Something has to come to light. Mesti ada pencerahan. Dan dia tahu ke depannya dia harus memberikan kamu pencerahan itu. Kamu tahu teman-teman, apabila ada berlakunya hubungan seperti ini ya, apabila orang ini menghindar, maka sudah pasti hubungan akan jedah. Ada yang saling menarik diri, tidak mengabari. Dia merasakan ya kehilangan kebahagiaan bersama. Teman-teman, di sini ya, saya tidak tahu teman-teman ya. Saya cuma menangkap sedikit energi ini. Saya tidak pasti sama ada betul ataupun tidak. Beberapa di antara kamu, bukan semua, mungkin pernah ya pergi keluar bersama dengan orang ini ke tempat-tempat seperti air terjun teman-teman. Waterfall ya. Mungkin pernah mandi bersama-sama ya di waterfall, tempat-tempat yang ada air terjun. Atau jika kamu dengan dia tidak pernah melakukan ini, ada keinginan di hati kamu atau di hati dia atau kedua-dua belah pihak ingin ke tempat-tempat seperti di air terjun, waterfall. Something is telling me about waterfall. Jika dia memandang waterfall, dia akan mengingati kamu. Jika kamu berkunjung ke tempat-tempat yang ada air terjun, kamu akan mengingati dia. Saya tidak tahu mengapa ya, air terjun, air merupakan sebuah bentuk energi. Sama ada kamu atau dia bekerja berdekatan dengan tempat yang mempunyai air, ataupun apabila ada kehadiran air, tasik, sungai, laut, air terjun khususnya, seperti ada keinginan atau kamu dengan dia pernah bermandi bersama di air terjun dan merasakan kegembiraan ini, dan saat ini seolah-olah merindukan memori ini kembali. Tidak semua teman-teman ya, beberapa di antara kamu. Nah, kita lihat lagi dengan lebih jauh menggunakan Chakra Wisdom Oracle card. Saya tidak mahu menggunakan satu card ya, supaya kita dapat menarik energi yang seterusnya. Apa lagi yang membuatkan ya kondisi di hubungan kamu, energi hubungan kamu yang membuatkan si dia ini menghindar, menjauhkan diri? Saya melihat teman-teman ya, kad pertama yang tertegak ya, yang menegak di atas ini lebih menunjukkan kepada inner child si dia, emosi si dia yang gagal, mendengarkan kata-kata orang, tidak yakin, insecurity, takut kehilangan, negative thinking yang sudah ya menjadi asas untuk dia menghindar dari kamu. Yang kad kondisi hubungan ini pula setakat ini menunjukkan tidak ada pergerakan, kurang effort dari si dia. Kita lihat lagi di sini ya. Dan ini membuatkan ya teman-teman ya, kamu merasa lelah akan si dia. Dan dia juga merasakan apabila dia kurang effort di sini, ingin melihatkan kepada pintu-pintu lain yang terbuka, maka dia memang kurangkan effortnya di sini. Ini yang membuatkannya dan menunjukkan mengapa dia menghindar dari kamu. Kerana dia tidak mahu tertakluk hanya kepada hubungan ini. Dia masih mahu santai, take it easy dan melihat kepada pintu-pintu lain yang terbuka. Apakah dia ada peluang lain, mungkin mendapat seorang yang jauh lebih baik. Ada sedikit patah hati di sini yang saya tarik. Sebenarnya dia tahu kamu so far kamu adalah yang terbaik, tetapi mungkin kamu adalah pacaran orang, isteri orang, suami orang. Maka ini membuatkan dia tahu dia tidak dapat memiliki kamu ke depannya. Walaupun setakat ini dia sedar kamu adalah yang terbaik, maka dia membuka pintu-pintu yang lain. Maka kamu sesuaikan ya, mengapa dia membuka pintu lain. Okey teman-teman, kita lihat lagi. Soulmate, wow. Teman-teman, di sini ada mata ketiga ya. Kamu lihat ya. Mata ketiga, mata keempat, whatever it is ya teman-teman ya. Orang ini begitu percaya kamu adalah soulmate si dia. Maka kad ini menunjukkan apa teman-teman? Ada hubungan past life antara kamu dengan dia. Karmic relationship. Takdir menemukan kamu dengan dia. Walaupun kamu dengan dia mungkin tahu, sedar ya, ini tidak memungkinkan. Kamu masing-masing dengan dia berkata, oh no, cannot be. Tidak boleh, tidak mungkin. Tetapi takdir menemukan kamu dengan dia. Maka you guys cross each other's path ya. Kamu dengan dia berselisih, bertemu dengan keadaan, situasi yang tidak terduga. Nah, tidak dirancang. Dia tahu di dalam hatinya ada koneksi past life dengan kamu di sini. Soulmate ini apa teman-teman? Belahan jiwa hatinya. Divine counterpart si dia.
Tetapi teman-teman, mungkin ada sesuatu ya yang menghalang di sini, membuatkan dia merasakan tidak mungkin untuk kedepannya. Dan apabila perasaan ini, sudah pasti teman-teman, kamu lihat di belakang kepalanya ada kamu. Sudah pasti teman-teman, jika ini meyakinkan dia kamu adalah soulmate-nya, dan jika hubungan ini tidak memungkinkan, orang ini akan semakin hari semakin lari, semakin takut. Kerana ya teman-teman ya, the fact is, kenyataan, hakikatnya, kebenaran itu sebenarnya menakutkan. Atau ada istilah lain yang mengatakan, the truth is painful. Pada saya, menurut saya, the truth is not just painful. Kebenaran itu bukan sahaja menyakitkan, tetapi kebenaran itu menakutkan. The truth is scary. Itu menurut saya. Nah, di sini, orang ini merasakan jika dia menyedari kamu adalah soulmate-nya. Dia dapat merasakan ini ya dalam darahnya, di dalam hatinya, di dalam melalui darah yang mengalir di tubuhnya. Dia merasakan kepanasan itu apabila memikirkan kamu. Dan apabila perasaan ini semakin hari semakin kuat, semakin hari dia menjadi semakin takut, seperti seekor tikus yang melarikan diri. Kamu tahu seekor tikus yang panik itu, dia akan berkejaran, berlari-lari tanpa arah. Orang ini memberikan saya gambaran seperti itu. Kelam kabut, dia berlari-lari, tetapi dia tidak mempunyai arah tujuan. Dia panik. Dia panik akan perasaan dia dengan kamu. Dan ini membingungkan dia, proses dia. How to put it ya? Bagaimana untuk saya membingungkan sistem si dia, teman-teman. Dan apabila merasa takut, dia kabur. Kerana dia tidak tahu bagaimana untuk bersemuka atau berhadapan dengan situasi seperti ini. Apabila dia merasakannya, kamu juga mencintai dia. Dia juga mencintai kamu. Dan dia tahu dan sedar ya, perasaan ini sebenarnya masing-masing kuat. Apa yang terjadi, teman-teman? Takut. Sepertinya bukan saja dia menghindar ya, dia menghindar dulu dari kamu, duluan menghindar. Kemudiannya kamu menghindar. Dan kini saling menghindar. Tetapi, apa kata takdir? Soulmate. Soulmate, teman-teman. Nah, semakin menghindar. Kamu dengan dia semakin menghindar. Apa yang berlaku? Semakin sayang. Semakin ada kepercayaan di atas hubungan ini. Dan makin masing-masing walaupun menghindar, masing-masing pasrah. Namun ada kepercayaan yang kuat di dalam hati. Sangat yakin yang kamu berdua adalah meant for each other. Kamu lihat dia, saya letakkan kad faith ini, keyakinan ini bersebelahan dengan soulmate yang menunjukkan apa? Ini menguatkan lagi ya, kepercayaan berlandaskan takdir, soulmate, teman-teman. Kamu boleh fikir sendiri, tidak perlu seorang tarot reader ya bercerita panjang. Kamu faham ini. Kita lihat lagi kondisi hubungan kamu, energi hubungan kamu yang membuatkan dia menghindar. Di sini tanpa membuka tarot deck ya, saya sudah melihat ya, semakin menghindar, semakin sayang. Perseverance, wow. Orang ini sebenarnya, teman-teman ya, terpaksa gigih, tabah, lebih tepat lagi tabah, bertahan akan hubungan ini. Dia bukan saja seorang yang harus tabah menerima kenyataan hubungan ini, tetapi juga harus menguatkan diri dalam menerima kenyataan dalam kondisi pekerjaannya, kehidupannya. Banyak yang perlu dia runsingkan, fikirkan. Dan dia seperti dalam keadaan seorang yang cuba menguatkan diri ya, dalam keadaan ketabahannya, menghadapi semua ini ya, teman-teman ya. Kesian teman-teman, dari luaran nampak tabah, nampak kuat, nampak seorang yang macho, berwibawa ya, seorang yang seperti Superman, Superwoman. Tetapi sebenarnya teman-teman, sisi kesedihan dia tidak pernah akan dia tampilkan. Dia tidak pernah akan tonjolkan kepada kamu. Padahal ya, apabila contoh ya, saya melihat, saya beri contoh ni. Kamu dengan dia bertemu, okay? Say hello to each other. Saya berikan kamu gambaran agar kamu jelas. Kamu tahu bagaimana dia menutupi kesedihan itu, gambaran yang saya terima di kepala saya saat ini. Katakanlah kamu dengan dia bertemu tanpa dirancang. Kamu say hello, dia say hello. Okay? Tiba-tiba kamu merasakan kamu sepatutnya menghindar.
dia juga sedar dia harus menghindar kerana mungkin keadaan kondisi hubungan yang tidak memungkinkan atau pasangan kamu atau pasangan dia ada di sebelah. Contoh teman-teman, kamu sesuaikan dengan kondisi kamu ya. Ini saya beri contoh. Dan masing-masing merasakan harus pergi. Nah, tiba-tiba kamu lebih menguatkan semangat, kamu di sini, dia di sini. Kamu menguatkan semangat untuk say hello, apa khabar. Kemudian kamu turn back and go away. Sewaktu kamu turn back, memusing dan pergi dari dia. Kamu tahu dia di sini ya, teman-teman, mulai seperti ini. Dia ada seperti gambaran yang saya dapat ya melalui intuisi saya. Seperti hancur secara perlahan-lahan. Dia tahu kamu harus melakukan ini untuk menghindar. Dia hancur dari segi emosi, gagal dari segi intelektual untuk berfikir secara waras. Kerana dia tidak mahu kamu berpaling dan pergi dari dia. Tetapi orang ini tunjukkan sisi machonya saja, sisi superwomannya, sisi supermannya. Seperti dia ini begitu kuat. Tetapi apa yang tidak kamu lihat dengan mata kasar kamu adalah kesedihan si dia. Sebenarnya orang ini tidak mahu jika kamu berjauhan. Apatah lagi jika kamu bertindak untuk pergi meninggalkan. Kerana dia sudah sedar. Banyak-banyak orang, pintu yang terbuka yang dilihat, peluang-peluang yang ada, dia sering membandingkan. Dan dia tahu sebenarnya kamu orang yang tepat, soulmate si dia. Tetapi di sini sepertinya dia mempunyai alasan yang kuat untuk menghindar dari kamu. Kerana mungkin ke depannya jika hubungan ini dilanjutkan, masing-masing akan ada yang depression. Akan ke arah itu. Nah, teman-teman, bottom of the deck di sini, creation. Sebenarnya dari segi hatinya ya terhadap hubungan ini, dia ingin melihatkan kemajuan, pertumbuhan. Dia mahu melihatkan sesuatu yang nyata di dalam hubungan ini, sesuatu yang bertumbuh. Tetapi sepertinya tujuan itu sukar dicapai ya teman-teman, sukar dicapai. Nah, kita akan menggunakan tarot deck. Maaf ya teman-teman, saya punya explanation ya agak panjang lebar agar kamu memahami level 1, level 2 dahulu sebelum kita ke level 3. Nah, kita lihatkan dengan lebih lanjut. Menggunakan tarot deck ini, apakah yang dia rasakan sewaktu dia sengaja? Sudah pasti teman-teman ya, jika dia menghindar kamu secara sengaja ataupun tidak, pasti ada emosi yang dia rasakan ketika itu. Apatah lagi jika dia menghindar kamu secara planning, maksudnya secara disengajakan. Contoh teman-teman ya, saya sengaja menghindar dari kamu. Sudah pasti saya akan melalui satu proses emosi. Kita lihatkan emosi itu. Apakah yang sedang dia rasakan sewaktu dia sengaja menghindar dari bertemu atau berbicara dengan kamu ya, mungkin kurangkan komunikasi, tidak mahu berbual, tidak mahu texting, tidak mahu chattingan ya. Apakah sebenarnya yang dia rasakan apabila dia melakukan ini kepada diri kamu? Apa yang dia rasakan teman-teman? Adakah dia bahagia menyakiti kamu? Pergi meninggalkan, tidak mahu komunikasi, tidak mahu melayan kamu? Apakah yang dia rasakan sewaktu dia menghindar, kurang berbicara dengan kamu? Okay. Satu jumping card. Di sini kita ada, maaf ya teman-teman, saya sangat suka menggunakan kad ini, tetapi tulisannya sangat kecil teman-teman. I can't even see with my glasses on ya. Ini adalah Three of Coins. Baik teman-teman, kita buka kad dahulu ya. Apakah yang dia rasakan saat dia menghindarkan diri, menjauhkan diri dari kamu? Dari kad pertama ini, Three of Coins, jika saya tidak gabungkan dengan tarot kad yang lain, saya lebih merasakan dia merasakan apa teman-teman? Dia mulai merasakan secara perlahan-lahan, jika keadaan ini berterusan ya, dia menghindari kamu, tidak mengabari kamu, menjauhkan diri, dia mulai kehilangan kepercayaan kamu, kehilangan faith kamu terhadap dirinya di sini. Dia merasakan dia mulai kehilangan kepercayaan kamu. Di sini kita ada chalice ya. Kita ada, ini seperti Nine of Chalice jika saya dapat melihat dengan jelas teman-teman ya. Dia merasakan apa teman-teman? Kamu lihat ada seorang gadis yang dancing di sini. Mungkin beberapa di antara kamu merupakan seseorang yang pandai menari
atau pernah belly dancing ya? Belly dancing atau ballet dancing ya. Maksudnya mungkin beberapa di antara kamu tahu ya menari belly dancing ataupun ballet. Di sini mungkin apa saja ya bentuk tarian yang kamu ceburi ataupun kamu pandai ya dalam bidang itu. Kamu orang yang dari gambar ini menunjukkan dia merasakan ketika dia menghindari kamu, kamu semakin hari semakin bebas berkomunikasi dengan orang lain. Kamu tidak tertakluk kepada hubungan ini, tidak begitu mengharapkan dia. Kamu mendapat kebebasan kamu mengecapi ataupun dapat mengejari apa yang selama ini kamu abaikan kerana kamu begitu sibuk dengan dia. Tetapi setelah dia mengabaikan kamu, menghindar dari kamu, perasaan dia merasakan dia hilang kepercayaan kamu di sini dan dia merasakan kamu kini bebas, teman-teman. Kamu bebas mengejar impian kamu bebas berbual dengan orang lain dan dia mulai merasakan kehilangan diri kamu di sini. Bukan saja kepercayaan, dia merasakan kamu jauh lebih baik dari sebelum ini dari segi intelektual dan emosi. Intelektual tu apa? Menggunakan akal dan fikiran, kamu berjaya mungkin ya menjadikan hobi kamu sebagai sebuah pekerjaan, pendapatan tambahan ataupun sampingan, ataupun kamu lebih berjaya ya, kamu keluar dengan orang lain. Saya menangkap energi orang ini ya, ada perasaan cemburu, teman-teman. Cemburu kerana merasa kehilangan kepercayaan kamu, kehilangan seperti selama ini ya, teman-teman ya, dia lebih suka, lebih tepat jika saya katakan ini, dia mahu kamu bergantung pada dirinya secara emosi. Dia mahu kamu bermanja dengan dia, memerlukan dia dari segi emosi. Tetapi kini dia merasakan kamu mulai tidak begitu mempercayai dia, kamu mulai mandiri, bebas, berkenalan dengan orang lain dan dia merasakan sedih kerana sebenarnya dia mahu kamu bergantung dari segi emosi terhadap dirinya. Dan apabila kini seorang bayi ini tidak memerlukan ibunya lagi, apa jadi kepada ibu itu, teman-teman? Pada tahap awal, seorang bayi sentiasa ya atau baby sentiasa memerlukan pelukan ibunya. Tetapi apabila bayi itu dewasa, bayi itu mulai berdikari, berdiri atas kakinya sendiri, tidak memerlukan ibunya untuk memeluknya sepanjang waktu, dan ibunya akan merasa kehilangan anaknya. Orang ini merasakan kehilangan emosi. Dia mahu kamu bergantung. Dia mahu kamu melihat dia seperti hero-nya kamu ataupun heroinnya kamu. Dan dia merasakan kehilangan ini ya saat ini. Kita lihat lagi, teman-teman. Apakah lagi yang sedang dia rasakan saat dia menjauhkan diri dari kamu? Di sini ada Two of Swords, teman-teman ya. Wow, dia bingung, teman-teman. Saat dia menghindarkan diri dari kamu, kamu tahu kenapa dia bingung? Dia bingung, dia pasrah, dia kekosongan, dia menjadi seperti orang bodoh. Dia merasakan dirinya seperti dia bodoh, teman-teman. Dia merasakan she's being silly, he's being silly. Bersikap konyol begitu. Mengapa dia harus melakukan ini padahal kebahagiaan itu bersama kamu? Dia merasakan dia sudah menetapkan cinta tanpa syarat. Tetapi mengapa harus menghindar? Saya juga menangkap orang ini, teman-teman ya. Selain daripada dia menyukai kebebasannya, dia juga ada masalah pekerjaan. Banyak masalah yang dia campur adukkan dan menyebabkan dia kebingungan ya apabila dia tidak tahu menyusun masalahnya, dicampur adukkan semua masalah, dia merasakan hilang support kamu, maka saat ini merasakan seperti gagal. Dia merasakan seperti hancur. Lebih dia menghindar daripada kamu, sebenarnya hatinya semakin sayang. Akalnya, 3D-nya ingin menghindar, tetapi perasaannya sangat menyayangi kamu. Dan ini membuatkan sebuah konflik batin ya. Terjadi sebuah kebingungan dalam sistemnya si dia. Sesuatu yang agak sukar untuk dia proses, teman-teman. Wah, kad ni hampir jatuh. Baik, di sini kita ada nanti ya, teman-teman, agak sukar untuk saya melihat tulisan yang okay, we have 5 of chalice. Teman-teman, di sini adalah 5 of cups. Tadi saya sudah menyebut ya. Dari Two of Swords ni, dia kebingungan, agak sukar untuk memproses kehilangan kamu. Dan apa lagi yang dia rasakan ya saat dia menghindar dari kamu ya. Dia merasakan seperti ada penyesalan. Bukan saja cemburu, frustasi. Dia menyesal. Dia menyesal melepaskan seorang sosok jelita seperti kamu. Dia menyesal kehilangan seorang sosok yang tampan seperti kamu.
yang begitu memikat hatinya. Sudah ada di tangan, tapi harus dilepaskan. Dengan berat hati dia harus membuka jari-jari itu untuk melepaskan. Ada kesakitan, penyesalan yang sangat dalam. Dia hanya boleh watching you go. Melihatkan kamu perlahan-lahan seperti saya katakan tadi beredar pergi. Kamu menoleh dan beredar pergi. Ini membuatkan dia hancur, teman-teman. Ada kesakitan yang begitu dalam yang tidak dapat dia tunjukkan kepada kamu. Orang ini menyesal. Semakin menghindar, semakin sayang. Semakin menghindar, semakin sakit. Kita lihat dengan lebih jauh ya. Teman-teman, kamu sabar ya. Saya boleh saja memendekkan bacaan ini. Tapi kamu tidak akan dapat detailsnya. Sabar ya teman-teman, kita lihat lagi. Apakah perasaan si dia? Apa yang dia rasakan saat dia sengaja menghindar daripada berkomunikasi, bertemu dan sebagainya dengan diri kamu. Wow, kamu lihat di sini teman-teman. Seperti seorang yang berada di coffin ini ya. Dia bukan saja menyesal dengan kesakitannya. Seperti dia berjalan menuju ke peti mayat ini teman-teman. Peti mati ini. Lebih baik saya pergi ke peti mati ini dan baring saja di dalam. Kalau saya tidak dapat bertemu dengan kamu, jika saya menolak kasih sayang kamu, jika saya diabaikan, jika saya kehilangan dukungan kamu, lebih baik saya berjalan saja ke arah peti mati ini, masuk ke dalamnya, tidur saja di dalam. Dia seperti surrender, seperti give up, keputusasaan yang begitu luar biasa. Orang ini dari luarannya masih berjalan, tetapi dari segi dalamannya mati, teman-teman. Ada sisi kepenatan untuk mengejar hubungan ini. Ada sisi kelelahan untuk mengejar, memperjuangkan hubungan ini. Dia percaya dalam hatinya apa teman-teman? Negative thinking. Kalau diperjuang pun, kamu hak milik orang lain. Hubungan mungkin tidak memungkinkan ke jenjang yang lebih serius. Kemanapun, apapun yang dia lakukan, seperti tikus tadi berlari tanpa arah. Kelam kabut, tidak tahu ke mana arah tujuan hubungan ini. Dan dia merasakan jika ke depan pun dia akan merasa lelah, keletihan. Dan apabila dia terpaksa melepaskan kamu, dia lelah, dia menangis seorang diri. Baik pergi saja dalam peti mayat ini atau peti mati ini, baring saja di dalam seperti seorang orang yang sudah mati, teman-teman. Saya merasakan begitu berat energi si dia untuk melepas atau menghindarkan diri. Semakin dia menghindar, di sini dengan jelas menunjukkan kepada tema readingan hari ini. Kad ini sangat membantu kepada tema saya hari ini sebenarnya. Semakin menghindar, semakin sayang. Ada energi penyesalan daripada Five of Cup atau Five of Chalice. Four of Chalice menunjukkan ataupun Four of Chalice menunjukkan kelelahan. Semakin menghindar, merasakan perasaan semakin mati. Hilang kepercayaan kamu. Kebingungan, teman-teman. Kita lihat lagi ya. Apa yang dia rasakan saat dia menghindar. Menjauhkan dirinya dari kamu. Agar sentiasa memberi impresi yang, oh dia sibuk, not today. Saya sentiasa sibuk sepanjang tahun. Jangan ganggu saya. Dia sering memberikan kamu impresi itu. Dia memberikan kamu impresi 3 patah perkataan. Do not disturb. Jangan diganggu. Dia seolah-olah memberikan kamu impresi itu supaya dia sangat sibuk, jangan diganggu. Sebenarnya dalam kesakitannya, dia terpaksa menelan perasaan ini menguburkan perasaan kuat yang dia miliki untuk kamu dengan memberikan impresi dia sibuk supaya tidak diganggu. Wow, di sini kita ada. Kenapa saya tidak dapat melihat dengan jelas teman-teman? Sebentar teman-teman Aduh, ni kad apa ni? Oh yes, this is justice, teman-teman. Justice. Teman-teman, dia merasakan dia tidak sewaktu dia menghindar kamu, dia merasakan dia bersikap yang aksi si dia ini tidak adil. Tidak adil terhadap seseorang yang tulus mencintai dia seperti kamu. Orang yang setahan kamu, sesabar kamu pun kini mulai berundur. Dan kini dia merasakan apatah lain jika dibandingkan dengan cowok-cowok yang sebelum ini. Cewek-cewek yang sebelum ini di dalam hidupnya. Kamu yang begitu sabar tahan akan perangainya, juga turut seperti perlahan-lahan beredar. Kerana apa teman-teman? Dia tahu dia tidak memberikan kamu sikap yang adil. Apatah lagi kamu seorang yang sangat tulus mencintai.
Dia merasakan dia tidak adil ya di dalam hubungan ini terhadap kamu. Dan dia merasakan seharusnya dia mengimbangi perasaan kamu dengan dia. Dia sebenarnya tidak ada niat untuk menyakiti kamu jika saya lihat di sini ya teman-teman ya. Tidak ada kad yang menunjukkan dia ingin menyakiti kamu. Tetapi telah terlaksana. Maksudnya dengan cara dia ini yang menghindar ini telah pun menyakiti kamu. Sama ada ini kemahuan dia ataupun tidak secara langsung. Kita lihat lagi ya. Apa yang dia rasakan sewaktu dia sengaja menghindar dari bertemu atau berbicara dengan kamu. Semakin dia ghosting kamu, semakin dia blokir kamu, semakin dia kepikiran terus memikirkan kamu di sini. Wow. Teman-teman, kamu lihat ya, ini sesuatu yang sangat indah. Chalice, Two of Chalice ini adalah Two of Cups. Sehinggalah saat ini walaupun saling menghindar, menjauhkan diri, tidak bertemu, hati kamu dengan hati dia saling terkoneksi. Saya sudah merasakan koneksi yang kuat dari tadi, ya. Apatah lagi di sini kita ada takdir dan soulmate. Dan melihatkan kepada ini hati kamu dengan dia masih bersatu walaupun ada perbezaan di antara kamu dengan dia. Seperti gambaran ini ya memberitahu saya ya, ada persefahaman walaupun ada perbezaan di sini dari segi emosi dan intelektual, walaupun kini bercanggah ya, masing-masing menghindar. Kamu lihat tangan ini teman-teman ya. Maaf ya teman-teman, jari saya masih ada kesan ing itu yang sukar untuk dikeluarkan ya. Menunjukkan masing-masing menarik ya diri masing-masing supaya lebih rapat lagi. Teman-teman, orang ini ya sangat mengagumi rambut kamu ya. Jika ini adalah seorang cowok yang sedang kita bincangkan, maksudnya kamu adalah seorang wanita yang sedang menonton video ini. Cowok ini sangat teruja, sangat meminati rambut kamu, sangat mengagumi kecantikan, kelebatan, keikalan rambut kamu di sini. This guy loves your hair. Kalau kamu seorang cowok yang menonton, gadis ini menyukai gaya rambut kamu. Nah, jika saya sebutkan gaya rambut ya, tidak semestinya kamu mempunyai rambut ya. Mungkin juga beberapa di antara kamu botak, tidak begitu banyak rambut. Cewek ini tetap menyukai itu. Kamu sesuaikan dengan kondisi kamu. Kerana walaupun kelihatan di simbol ada rambut, tidak semestinya kita membaca as the symbol ya. Kena melihatkan juga kepada energi yang hadir dan intuition. Dan di sini tertakluk kepada kepala ya, rambut seseorang. Sama ada kamu cewek yang menonton atau cowok yang menonton, orang ini tertarik akan the way you dress your hair, cara kamu keikalan rambut kamu ataupun kamu sedikit rambut dan semata. Ketertarikan itu terletak di mata si dia. Beauty lies in the eyes of the beholder. Ya, dia tertakluk kepada setiap yang melihat. Maka mungkin pada orang ini tidak cantik, tapi pada mata dia cantik. Begitu teman-teman ya. Dan di sini hati kamu dengan dia semakin hari semakin menyatu teman-teman. Dia sukar untuk melepaskan kamu, sangat sukar. Kita tarik satu lagi kad teman-teman ya. Apakah perasaan dia sewaktu dia menghindarkan dirinya dari kamu? Apa yang dia rasakan lagi di sini? Wow, di sini ada, aduh tak nampak teman, sword. Di sini ada Queen of Sword teman-teman. Wow, dia merasakan di dalam hatinya teman-teman ya, apabila dia menghindari kamu dan kamu kemudiannya mulai starting to seperti memberikan dia sebuah kedinginan ya. Kamu juga semakin hari semakin dingin dan beredar. Dia percaya teman-teman saat ini ya, perasaan dia apabila dia menghindari kamu, dia mulai percaya beberapa di antara kamu sudah bukan saja mulai menghindar, beredar pergi, kamu memutuskan dengan dia. Dia merasakan kini ya, mungkin hubungan ini sudah selesai, sudah diputuskan oleh kamu tanpa kata putus. Kamu bertegas untuk tidak lagi berpaling ke arah dia atau memberikan dia sebuah peluang. Dan di sini dia merasakan kamu mulai tegas, tidak mahu berpaling ke belakang. Maksud saya, apabila kamu bertindak untuk pusing dan pergi, kamu tidak berpaling ke belakang. Dan beberapa di antara kamu di sini mungkin seorang janda atau duda, atau seorang yang sudah lama jomblo, ya, single sudah agak lama. Dan di sini dia percaya kamu lebih tegas dari sebelum ini. Wow, dia benar-benar merasakan kehilangan kamu, teman-teman. Bottom of the deck di sini kita ada Six of Chalice. Teman-teman, kelihatan sepertinya orang ini ya ada perasaan ingin berdamai dengan kamu. Dia tidak mahu kehilangan kamu dengan cara ini.
Maksudnya walaupun dia tahu dia mungkin kehilangan cinta kamu, hati kamu, tetapi dari segi perasaannya, dia seolah-olah ingin berdamai. Tidak mahu berlanjutan ya, dengan keadaan marah antara satu sama lain. Di sini ada, dia berpasrah dengan takdir teman-teman ya. Wheel of Fortune, dia memasrahkan dan mengharapkan yang takdir akan menemukan kamu kembali. Ataupun dia dapat seperti memiliki hati kamu kembali. Dia memasrahkan ya hubungan ini kepada takdir. Dia sebenarnya ingin sebuah kesempatan untuk berdamai dengan kamu. Dia seolah-olah mengharapkan akan ada kesempatan ke depannya untuk memperbaiki hubungan ini dan berdamai dengan kamu. Di sini kita ada The Empress. Kamu tahu kenapa teman-teman? Kerana dia masih menyayangi kamu. Dan dia ada energi cemburu ya teman-teman ya. Kerana dia menyedari kamu ini diminati oleh ramai orang. Kamu mudah menarik perhatian lawan jenis. Tidak kiralah kamu seorang pria ataupun wanita yang menonton video ini, kamu mudah mendapat perhatian orang. Orang-orang sering memandang ke arah kamu. Dan dia merasakan, dia ada kepercayaan walaupun kamu mungkin beberapa di antara kamu memutuskan, dia percaya masih ada perasaan saling sayang menyayangi. Dan dia ingin memiliki kamu. Dengan kamu dia merasakan ada kelimpahan, abundance ya, di dalam hidupnya si dia. Maka dia tidak mahu kehilangan kamu, dia ingin berdamai dan berharapkan kepada takdir yang akan memutarkan kembali dan memberikan dia sebuah peluang untuk bersama dengan kamu di sini. Baik teman-teman, zodiak yang terkuat yang terbaca di sini adalah Libra, Sagittarius, Taurus, ada energi Gemini yang kuat hadir di sini. Kita ada Pisces, Cancer, Scorpio, Libra, Aquarius, Gemini. Kita juga ada Capricorn, Taurus, Virgo, terkuat Virgo. Dan kita juga ada yang tidak saya lihat ya setakat ini, yang tidak saya lihat setakat ini adalah zodiak berelemen api, Aries, Leo, Sagittarius. Tetapi menangkap daya tahan seseorang ya, perseverance, kekuatan seseorang, dan juga sikap cemburu yang berlebihan, possessiveness ya. Saya tidak akan menutup kemungkinan hadirnya energi Aries, Leo, Sagittarius melalui intuisi saya. Maka teman-teman, saya boleh pastikan keempat-empat elemen ya, atau 12 zodiak sign hadir dalam pembacaan hari ini. Saya ulangi, Capricorn, Taurus, Virgo, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio. Ke-12 zodiak hadir dalam pembacaan hari ini. Nah, teman-teman, kita lihatkan ke depannya. Apakah yang bakal terjadi ke depannya? Apakah yang dia harapkan ya setelah dia merasakan berlaku tidak adil ya terhadap hubungan ini, memberikan kamu sebuah ketidakadilan ya, bertindak menghindarkan diri, padahal semakin menghindar semakin sayang, dan koneksi kamu dengan dia semakin hari semakin kuat teman-teman. Semakin bersatu ya, Two of Chalice ini ataupun Two of Cups menguatkan soulmate connection di antara kamu dan dia. Kedepannya teman-teman, di sini ada wedding ring, union. Kamu dengan dia mungkin akan bersatu ke depannya ya. Jika hubungan ini memungkinkan ya, walaupun secara perlahan tetapi pasti, saya merasa ke depannya orang ini sangat mengharapkan kepada sebuah pernikahan dengan kamu. Ingin bernikah. Mungkin beberapa di antara dia sudah pun membelikan cincin pernikahan itu, cuma belum lagi dilaksanakan. Dari sisi yang lain, di sini ke depannya kerana dia menyedari kamu mungkin pasangan orang atau ada penglibatan cinta bersegi-segi, dia akan cuba bertemu dengan kamu. Union ya. Ada banyak energi dari wedding ring ini. Ataupun dia mungkin ya seperti saya katakan tadi, sudah membelikan cincin, cuma tidak dapat melaksanakan ya. Talking about cinta bersegi-segi teman-teman ya. The other woman. Di sini ada penglibatan cinta segitiga. Ada perasaan harus bersaing ya untuk mendapatkan kamu, dan juga di sini ada musuh bawah selimut teman-teman. Musuh-musuh yang di kalangan rakan-rakan kamu yang cemburu akan kamu dan dia. Kamu harus berhati-hati ya, yang akan cuba ya, yang cuba seperti batu api teman-teman di Malaysia kita kata ya, yang akan memburukkan kondisi kamu dengan orang yang kamu cintai, supaya kamu dengan dia akan berlaga.
ya akan tidak bersatu, lebihkan kepada sebuah salah faham. Ada beberapa lingkungan kamu yang mengarah ke situ, ya, ke sana, membuatkan kamu lebih salah faham dengan pasangan yang kamu cintai, melaga-lagakan kondisi kamu dan dia. Baik, kita lihat lagi ya ke depannya antara kamu dengan dia. Apa yang bakal terjadi? Di sini akan ada challenge, teman-teman. Kamu harus menggunakan kebijaksanaan kamu, ya, seperti seekor ular ini untuk menyelesai, untuk tahu siapa kawan, siapa lawan, siapa kawan, siapa bukan. Ada di antara golongan pertemanan kamu yang cemburu akan hubungan kamu dengan dia dan akan musnahkan, ya, hubungan ini. Not today. Nah, teman-teman, kamu lihat kan, ya, orang ini masih akan cuba menghindar kamu kerana saya merasakan ada stres. Ada stres di tempat kerja, pekerjaannya, keuangannya khususnya, ya. Dan di sini dia akan limitkan perbualan kamu dengan dia. Dia mungkin akan mulai respon, tetapi secara singkat-singkat, pendek-pendek. Dia tidak akan memberikan kamu satu perbualan yang panjang ke depannya, teman-teman. Dan dia mengharapkan kamu memahami, ya. Dia ada internal problem yang saya lebih merasakan kepada pekerjaan, perniagaan, perusahaannya. Dan dia ini sebenarnya tidak pandai mengelolakan stresnya si dia. Orang ini cenderung anxiety, ya, cenderung depression, banyak merenung. Wow, girl talk. Kedepannya, teman-teman, saya rasa orang ini akan bertemu dengan kamu atau akan banyak menghabiskan masa, ya. Kamu dengan dia saling menghabiskan masa dengan rakan-rakan. Lingkungan pertemanan kamu, dia juga akan cuba mengalihkan, shift your focus, ya, daripada hubungan ini sampailah dia dapat memberikan sebuah penjelasan ke depannya. Sementara itu, dia akan menghabiskan masanya mungkin keluar berolahraga untuk mengimbangi stres ini, atau keluar dengan bestie ataupun buddies, ya, bro-bro si dia ini. Begitu, teman-teman. Nah, love call, kamu lihat, ya, ke depannya setelah keberhasilan daripada kesabaran kamu, ya, akan ada satu panggilan cinta di sini. Saya merasakan antara kamu dan dia akan ada yang mengalah. Akan ada yang express love, ya, akan ada yang datang memberikan, mengekspresikan rasa cintanya. Sama ada ini adalah kamu ataupun dia. Kedepannya akan ada usaha. Teman-teman, melalui pembacaan hari ini, seseorang yang semakin hari semakin menghindar, tetapi semakin hari semakin sayang. Kita lihatkan penjelasan dia menggunakan love card ini. Apakah yang ingin dia jelaskan, ya, daripada suara batin si dia yang tidak dia utarakan kepada kamu? Mungkin ini dapat menerangkan mengapa dia menghindari kamu, ya. Selain daripada semua sebab-sebab yang sudah tertera di atas ini, kita lihatkan mengapakah dia menghindarkan dirinya dari kamu melalui love messages di sini. Mungkin dia akan beritahu kita, ya. Kita lihatkan, teman-teman, untuk kamu di sini. I am so confused. Ini sangat sinkron, ya, dengan card Two of Swords tadi, teman-teman. Dia sangat keliru, teman-teman, akan perasaan dia yang semakin hari semakin sayang, ya. Ada ketakutan, insecurity. I am shocked. Kamu lihat, teman-teman, ya. Saya sangat kaget dengan kehadiran kamu, ya, yang tidak terduga ini di dalam hidupnya. Dia masih lagi memproses ini, ya, sehinggalah saat ini. Dia begitu terkejut. Seorang yang begitu jelita, begitu tampan seperti kamu, mahukan orang seperti dia. Seperti dia merasakan minder, ya, tidak cocok. Seorang yang begitu jelita seperti kamu, a beauty queen, seorang yang begitu tampan, ya, seperti seorang Superman, mahukan dia, teman-teman. Dia merasa bingung, ya, masih cuba memproses semua ini. Wow, jika saling menghindar saat ini, please don't forget me, ya. Untuk kamu yang menarik diri, dia merayu agar kamu boleh menarik diri, ya, menghindar. Tapi jangan lupa akan dirinya. Kita lihat lagi. You are so kind to me. Wow, ini sesuatu yang tidak dia lupakan tentang kamu, teman-teman. Dia merasakan kamu adalah seorang kind soul, ya. Seorang yang berjiwa sangat-sangat baik. Kamu bukan saja cantik, tampan, tetapi kamu ramah, mesra, rendah diri, rendah hati. Dan kamu banyak melakukan kebaikan ke atas dirinya, ya. Menyayangi dia tanpa batasan, ya. Memberikan sesuatu, ya, dari segi dukungan emosi, keuangan tanpa meminta timbal balik. Dia merasakan kamu begitu kind, ya, begitu baik, teman-teman. Kita lihat lagi, teman-teman, ya. I'm hiding my true feelings from you. Ini sudah saya rasakan dari awal tadi. Beberapa dari di antara dia sehinggalah saat ini, ya, tidak berani, tidak mempunyai keberanian untuk mengaku, ya, untuk confess terang-terangan kepada kamu yang sebenarnya perasaan ini vice versa.
yang dia juga sebenarnya mencintai kamu. Contoh ya, kamu mungkin sudah memberitahu dia, tapi dia sehinggalah saat ini tidak memberitahu kamu perasaan sebenarnya. You are my dream come true. Kamu adalah sebuah mimpi yang menjadi kenyataan di dalam hidupnya. Kita lihat lagi ya. Wow, teman-teman, saling menghindar ya. Sementara dia menghindar dari kamu, dia bertanyakan, have you changed your mind about me? Kerana tadi ada Queen of Swords, dia merasakan kamu sudah memutuskan pergi ya, tidak akan berpaling kembali. Sekarang ini daripada pesanan love ini, dia bertanyakan apakah kamu benar-benar sudah menukar persepsi pemikiran kamu tentang dia dan kamu tidak akan berpaling kembali. Dia ada kerisauan teman-teman ya. Dia ada kegalauan, kerisauan yang akan ditinggalkan pergi buat selama-lamanya. Nah, kamu lihat teman-teman, I feel so connected to you. Walaupun saling menghindar, semakin hari semakin sayang, semakin hari semakin terkoneksi. I feel so connected. Dia ni teman-teman, seperti dapat berbicara dengan kamu di waktu malam, sewaktu berehat. Bottom of the deck, it's hard for me to open up to you. Nah, ada halangan yang membuatkan dia sukar untuk bersikap terbuka dengan kamu. Mungkin pasangan dia, pasangan kamu, ataupun orang ini memang seperti saya katakan tadi, ada sisi tertutupnya, takut dikecewakan seperti pengalaman sebelum ini, maka tidak dapat bersikap terbuka dengan kamu. Baiklah teman-teman, readingan hari ini sudah cukup panjang. Terima kasih, ribuan terima kasih saya ucapkan di atas kesabaran kamu menonton dari mula sehinggalah akhir ya. Jika kamu tidak menonton sampai akhir pun saya tidak akan menyalahkan ya. Saya tetap menghormati. Kita lihatkan kepada initial yang hadir dalam pembacaan yang panjang ini. Baik teman-teman, ada huruf L di sini, L5, A alpha. Wah, ada LA ya, Los Angeles. Apakah beberapa di antara kamu berkunjung ke luar negara, ke Amerika Syarikat ya? Atau pernah ke Los Angeles bertemu orang ini di social media, apapun saja ya teman-teman, atau orang ini dari Los Angeles? I don't know guys. Tapi ada LA, saya akan bacakan initialnya ya. Kita ada L5, A Alpha, K Kilo, T Tango, I India, Q Quebec, M Mike, D Delta. Wow, beberapa di antara kamu mungkin berhubungan dengan seseorang MD di sini ya, yang berpangkat tinggi. Maksudnya dia mungkin managing director of a company ya. MD ini managing director teman-teman ya, mempunyai jabatan yang tinggi ya. Ada P Papa, Y Yankee. Saya harap kelihatan ya teman-teman ya. Dan kita ada U uniform, ataupun kamu berhubungan dengan seseorang yang memakai pakaian seragam, sama ada militer, polis dan sebagainya. Di sini ada energi mantan X, dan di sini ada H hotel, mungkin seseorang yang bekerja di hotel. Begitu teman-teman ya, customer service dan sebagainya. Baik teman-teman, sampai di sini dahulu untuk pembacaan hari ini. Jangan lupa untuk mendukung channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Keep the spirit up you guys dan sentiasa bersemangat. God bless you all. Salam sayang dari saya, and I will see you guys tomorrow. Bye, take good care.